Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi berikutnya, bab 2, yaitu tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Sebelum kita memulai materi pada kali ini, alangkah baiknya untuk lebih semangat, kita yel-yel SMA Dora dulu ya. SMA Dora? Bisa. SMA Dora? Pasti bisa. SMA Dora? Bisa berprestasi, bisa berbudaya, bisa berkreasi. Terima kasih, beri tepuk tangan. Semoga dengan yel-yel tadi kita bisa lebih semangat untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan bisa dipimpin oleh ketua kelas. Siap tidak? Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk selanjutnya kita tadarus dulu terkait dengan materi. Silahkan anak-anak bisa lihat di buku paket atau bisa lihat di layar, yaitu membaca surat An-Nisa ayat 136. Ayo silakan bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul adzim. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absensi terlebih dahulu. Ali Rahman Yoga. Alisa Dwi Rizkiani. Zayan Kabit. Ya, alhamdulillah hadir semua ya untuk hari ini. Tidak ada yang izin ataupun sakit. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang perlu Bami tanyakan terlebih dahulu ya. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan. Masih ingat apa itu kompetisi? Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dulu ketika kalian masih kecil pernah belajar TPQ atau Madrasah Diniyah apa tidak? Nah, pernah diajarkan kebersihan itu sebagian daripada iman? Malu itu sebagian daripada iman? Ya. Yang berikutnya terkait dengan materi kita hari ini, ya, Bami akan menanyakan apa sih itu Syu'abul Iman itu? Cabang-cabang iman ya. Jadi
kalian sudah mengetahui ya apa itu Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman. Mengapa kita perlu mempelajari Syu'abul Iman? Iya. Iya, bagus. Iya. Iya, terima kasih. Pinter-pinter anak-anakku semuanya. Untuk materi kita pada Syu'abul Iman ini hanya fokus pada 3 hal, yaitu yang pertama pengertian, yang kedua dalil, dan yang ketiga adalah macam-macamnya. Jadi kita cuma mempelajari 3 itu. Tujuan daripada mempelajari materi ini bisa kalian perhatikan di layar. Yang pertama adalah menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua adalah mempresentasikan makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Dan yang ketiga adalah meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran di materi kita tentang Syu'abul Iman. Adapun profil pelajar Pancasila, karakter yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini adalah tentu yang pertama beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima adalah kreatif. Adapun profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu yang pertama ada berkeadaban, yang kedua keteladanan, yang ketiga yaitu kesetaraan, dan yang keempat adalah toleransi, serta yang kelima adalah dinamis dan inovatif. Jadi nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila dengan profil pelajar rahmatan lil alamin ini yang harus kalian semua kuasai setelah mempelajari materi Syu'abul Iman. Metode kita nanti akan menggunakan metode inquiry learning dan information search. Ya, jadi kalian itu nanti mencari, ya, belajar mencari informasi baik itu dari buku paket, dari internet ataupun media yang lainnya. Ya, setelah nanti kalian mencari informasi, nanti akan Ibu bagi kelompok, ya, satu kelas ini nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian nanti tugas kalian adalah berdiskusi, ya, kemudian mencari tahu tentang umat Islam yang berada dalam kehidupan modern yang sekarang ini serba mudah, ya, serba cepat, serba praktis, bahkan cenderung serba boleh. Lah itu bagaimana sikap keimanannya, ya. Nah, setelah kalian nanti diskusi, nanti dipresentasikan. Kemudian untuk teknik penilaian pada materi ini ada 3. Yang pertama adalah asesmen awal yang tadi sudah Ibu tanyakan, ya. Yang kedua adalah asesmen formatif, itu selama nanti pembelajaran ada observasi, ya, mengenai bagaimana kalian mengikuti pembelajaran ini. Kemudian yang ketiga adalah asesmen sumatif. Setelah selesai mempelajari materi ini, kalian mengerjakan latihan-latihan soal dan kalian harus menyiapkan, ya, yaitu kita menggunakan quizzes, ya. Nanti kalian siapkan HP-nya dan mengerjakan soal-soal lewat quizzes. Baiklah anak-anakku, sekarang silakan bisa lihat di buku paket, ya. Kita mengamati gambar terlebih dahulu atau bisa lihat di layar, ya. Jadi cermati gambar-gambar berikut ini, lalu tuliskan kesimpulan kalian. Apakah dari gambar tersebut itu terdapat cabang dari iman? Ya. Apakah kalian sudah menerapkan sikap sesuai dengan yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? Itu kalian dijelaskan. Ini biar lebih mudah. Silahkan bisa kalian kerjakan mengamatinya lewat Google Form. Bisa diambil HP-nya dan bisa dikerjakan. Ada 3 gambar yang harus kalian amati dan juga dikerjakan.
Anakku, sebelum kita diskusi dan Ibu bagi kelompok, kita akan menjelaskan dulu, Ibu akan menjelaskan dulu tentang apa itu definisi iman. Ya. Definisi iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang berarti adalah percaya. Jadi dari segi bahasa, iman adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Menurut Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, ya. Jadi di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, itu pengertian daripada iman. Kita sudah tahu yang namanya pilar-pilar keimanan itu ada berapa pilar keimanan itu? 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitab, hari kiamat, satu lagi qada dan qadar, ya. Jadi dari 6 pilar tersebut, ya, ini semuanya harus, ya, kita miliki, ya. Jadi memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Ini menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan. Jadi dari 6 pilar tersebut itu semuanya harus dilaksanakan, ya, karena bisa menambah amal kita. Kemudian dari Syu'abul Iman, cabang-cabang iman itu semuanya terdapat 77, ya. Di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Jadi kalau kita mengaku beriman, 77 cabang iman itu harus dilakukan, ya. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun bila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan iman, ya. Jadi itu definisi dari Syu'abul Iman. Jadi Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman yang semuanya jumlahnya ada berapa tadi? 77, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalil mengenai Syu'abul Iman, yaitu ada hadis riwayat Muslim, ya. Di sini dikatakan bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, ya. Dan malu itu juga salah satu cabang dari iman. Jadi itu hadis riwayat Muslim yang menerangkan tentang Syu'abul Iman. Kemudian yang berikutnya dari dalil ini, para ahli hadis menjelaskan dan merangkum 77 cabang keimanan tersebut menjadi 3 kategori, ya, atau 3 golongan. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi, itu yang pertama, yaitu iman itu adalah ma'rifatum bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, wa qaulum bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, wa amalum bil arkan, mengamalkannya dengan perbuatan, ya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Habrani, ya, ini cabang-cabang iman itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori niat atau hati, yang kedua kategori lisan, dan yang ketiga kategori perbuatan.
Untuk selanjutnya silakan Ibu bagi kelompok dan bisa berkelompok sesuai nanti dengan kelompoknya. Yang pertama ada kelompoknya Gadis Septia, yang kedua Alisa, yang ketiga Fahriza, dan yang keempat Zayan Kabit. Silahkan bisa berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk diskusi kali ini silahkan tadi sudah kami bagi menjadi 4 kelompok. Kalian bisa berdiskusi tentang isu-isu hangat yang terjadi di masyarakat kita, tentang adanya praktek keberagamaan yang baik, bahkan mungkin yang tidak sesuai dengan praktek keimanan yang sebenarnya. Silahkan kalian bisa browsing lewat internet dan juga bisa menggunakan buku-buku paket atau referensi maupun dari media yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang hukum memasuki tempat ibadah umat agama lain dikaitkan dengan kasus pembubaran ritual ibadah di gereja yang baru-baru ini marak terjadi. Hasil diskusi kami berdasarkan uraian di atas, Kiai Ahmad Syahrin Thorik mengatakan apa yang dilakukan oleh saudara kita yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di gereja secara asal hukumnya boleh menurut mayoritas ulama, asalkan tidak dilakukan terus-menerus dan tidak ada pilihan tempat lainnya yang lebih baik. Sekian dari perwakilan kelompok saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, terima kasih tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kita menyimpulkan dari beberapa hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan. Yang pertama terkait dengan adanya pembubaran ibadah umat agama lain di gereja. Berarti bagaimana pendapat kita terhadap hal tersebut? Tidak dibolehkan apa boleh? Tidak ya, karena ini sebagian daripada bentuk toleransi kita kepada umat agama lain ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menanggapi ketika ada orang yang sholat di jalan raya? Bagaimana tadi hasilnya kesepakatan kita? Tidak dibenarkan karena itu jelas diragukan kesuciannya. Terus yang kedua adalah mengganggu stabilitas ya. Yang ketiga adalah ketika kita membawa aplikasi Al-Quran yang ada di dalam HP bawa ke toilet, bagaimana itu menurut kalian? Tidak dibenarkan karena hukumnya adalah makruh ya. Jadi kita lihat situasi dan kondisinya. Ketika itu masih bisa aman ya, berada di luar toilet, bisa dititipkan dengan teman, kita bisa menitipkannya. Tapi ketika terpaksa tidak ada yang dititipkan, kita boleh bawa asalkan tidak membuka aplikasi Al-Quran di dalam toilet. Terus demikian untuk kesimpulan daripada hasil diskusi kalian. Selanjutnya anak-anakku yang terakhir sebelum kita memasuki materi yang terakhir, yaitu kita refleksi terlebih dahulu. Silahkan kalian bisa mengamati bagaimana sikap-sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan pemahaman materi Syu'abul Iman. Anak-anak bisa mengerjakannya lewat Google Form yang sudah Ibu kirim di grup. Silakan bisa HP-nya dibuka dan dikerjakan sesuai dengan linknya yang sudah dibagikan. Baiklah anak-anakku, untuk yang terakhir kita sebelum ditutup untuk materi, kita evaluasi terlebih dahulu, yaitu asesmen sumatif.
Silakan bisa masuk ke kuisis dan masukkan kode gamenya. Anakku bisa lihat ya, ini hasilnya kalian sudah mengerjakan. Di peringkat pertama ada gadis dan disusul dengan Rio, Alisa dan sebagainya sampai yang terakhir. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Perlu ada penguatan dan kesimpulan dari materi kita hari ini. Dengan sebagaimana kita tahu persentase penduduk Muslim 87,2% ya dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. Ini merupakan persentase populasi Muslim terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, akan tetapi populasi penduduk Muslim terbesar ini tidak ada korelasi positif dengan praktek keberagamaan dan keimanan. Terbukti masih banyaknya angka kriminalitas yang tinggi ya, bahkan terus semakin meningkat. Kemudian adanya kenakalan remaja, pergaulan bebas, praktek aborsi ya, dan tindakan melawan hukum lainnya. Ini menunjukkan yang lebih prihatin lagi adalah yang melakukan adalah orang-orang yang beridentitas Muslim. Makanya oleh karena itu, dengan kita memahami syu'abul iman atau cabang-cabang iman, baik itu dari segi lisan, ya, niat atau hati, dan satu lagi dari perbuatan, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita terapkan di semua lini dan aspek sehingga terjadi kehidupan ya keberagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masih membahas syu'abul iman, tetapi menggunakan metode yang berbeda, dan kita ada penggunaan dengan aplikasi Canva untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup dulu pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan bisa dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya siap ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.